Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 3 September 2025 dengan judul Dua Macam Perhambaan. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 20. Kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 20. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa. Hari baru adalah anugerah bagi kami. Untuk kami menyadari kami masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Masih diberi kesempatan untuk kami melakukan banyak hal yang menyenangkan hatimu, yang berdampak bagi kerajaan Allah. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap hati. Mari Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 20 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya berbunyi dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan sedang ajarkan? Apa yang harus kita lakukan terhadap anggota-anggota tubuh kita? Apa hasil dari menjadi hamba kebenaran? Sobat WB yang terkasih, ayat-ayat ini ditulis untuk mengajarkan kepada kita cara berproses menjadi manusia baru. Kita harus memilih dan hidup bijaksana dalam menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk hidup dalam kebenaran. Seperti apa yang tertulis, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di ayat yang ke-18. Dan
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 20. Sobat WB, kita perlu terus bertumbuh dan berlatih untuk hidup sebagai manusia baru, yaitu menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kebenaran yang hasilnya adalah kekudusan hidup. Dengan terus mengingat bahwa Tuhan telah melakukan bagiannya melalui karya penebusan yang memerdekakan kita dari dosa, dan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sebagai tanda bahwa kita menghargai dan meresponi karya penebusan sampai kita benar-benar mengalami perubahan yang nyata. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus berproses menjadi manusia baru dengan cara menggunakan seluruh anggota tubuh kami ini sebagai senjata kebenaran. Menggunakan seluruh anggota tubuh kami ini melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk mengingat lewat firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengerjakannya. Kami mengingatnya senantiasa, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari didapati perubahan yang nyata sebagai manusia baru. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.